yang telah mengembalikan kepada kita ruh-ruh kita, memberikan kesehatan kepada kita, dan yang lebih penting dari itu, Allah memberikan izin kepada kita untuk mengingatnya. Kita dapat datang ke rumah ini, melangkahkan kaki, meninggalkan kasur yang empuk, demi mengingat Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, aqimis salata li dzikri. Dirikan salat untuk mengingatku. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Ingat, orang-orang munafik itu salat berjamaah. Tapi yang paling berat bagi mereka itu salat isya dan salat subuh. Karena sejatinya mereka salat dalam rangka pamer dan riya. Allah mengatakan, idza qamu ila shalah qamu kusala. Yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka kalau bangkit untuk mendirikan salat, malas-malesan mereka. Yang mereka lakukan hanya pamer. Sedangkan salat subuh sama isya sulit mau pamer. Gelap gulita. Apalagi di masa itu. Maka kita hendaklah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat bisa salat subuh berjamaah. Nikmat bisa bangun mengingat Allah. Nikmat bisa dalam kondisi sehat. Berapa banyak kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang gak bisa lagi bangun dari tempat tidur. Yang gak bisa lagi sujud di tanah. Kadang-kala dia harus duduk di atas kursi. Melangkah dengan begitu beratnya dan menyakitkan lutut. Tapi Allah memberikan nikmat itu. Dan Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan ingat, hari ini hari Jumat. Hari Jumat itu hari yang spesial sekali. Bahkan kata Nabi SAW, khairu yaumin tala'at fihi syams yaumul Jumat. Hari yang paling indah sepanjang masa ini, yang di situ matahari terbit, ya hari Jumat. Pada hari Jumat ini Allah menciptakan bapak kita, Nabi Adam AS, pada hari Jumat. Tapi juga pada hari Jumat Nabi Adam dimasukkan ke surga dan diturunkan dari surga. Dan kelak bumi ini akan hancur juga pada hari Jumat. Kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Fa'akthiru fihi minas salati alaihi. Hendaklah kalian memperbanyak salawat kepadaku pada hari Jumat ini. Tapi terkadang sebagian kita menjadikan hari Jumat seperti hari yang lain. Tidak bertambah salawatnya. Tidak bertambah bacaan Qur'annya. Bahkan sebagian ada yang mengeluh dengan hari Jumat. Padahal itu hari yang terbaik. Antum lihat bagaimana ada usaha dari syaitan tentunya bersama kroni-kroninya yang menjadikan hari Jumat ini buruk.
mungkin yang sepuh-sepuh tahu hari Jumat ini hari yang mistis ya. Film-film horor itu biasanya Jumat Kliwon, Jumat Manis. Jadi hari ini hari yang menakutkan. Bahkan di barat pun sama. Apa hari Jumat bahasa Inggrisnya Friday. Mereka jadikan hari itu hari yang menakutkan. Selalu digambarkan dengan sesuatu yang menjadikan orang gak mau dengan hari Jumat. Kita dulu waktu SD kalau lewat kuburan malam Jumat itu jadi takut. Malam Jumat. Kenapa? Padahal ini Sayyidul Ayyam. Yang paling mulia. Maka bagaimana kita mengembalikan Jumat ini sebagai hari yang paling mulia di dalam jiwa kita. Jadi setiap datang malam Jumat kita gembira. Bahkan kita tahu Rasulullah SAW melarang kita puasa khusus hari Jumat. Nggak boleh. Ini hari Id. Id pekanan yang terus berulang. Kecuali yang puasa hari Kamis, boleh puasa hari Jumat. Kecuali yang niat puasa Sabtu, boleh puasa hari Jumat. Tapi puasa khusus hari Jumat nggak boleh. Karena ini memang hari yang mulia. Perbanyak salawat di hari itu. Fa inna salatakum alayya ma'rudah. Salawat kalian itu disuguhkan kepada aku, kata Nabi SAW. Apa nggak kepingin antum salawatnya disuguhkan dari fulan, Sidoarjo salawatnya berapa? 7. Disuguhkan, dilaporkan kepada Nabi SAW. Maka perbanyak salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Berapa sih banyak itu? Di dalam kitab Al-Qaul Badi' fi salatu wassalam ala Nabi Syafi' disebutkan di sana beberapa nukilan banyak itu ya paling tidak 300 lah. Itu banyak. Ya nggak ada batasannya jemaah. Cuma sebagian ulama ketika ditanya dia sebutkan ya 300 itu banyak. Maka berusaha ketika bersalawat kepada Nabi SAW dihitung. Kenapa harus dihitung? Nggak harus dihitung sebenarnya. Tapi kalau kita tidak menghitung, kadangkala kita merasa banyak. Koyo isu ya salawat. Padahal baru 20. Iya. Tapi ketika antum hitung seperti zikir pagi dan petang. Kita dianjurkan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Kalau kita tidak menghitung, kita merasa sudah sampai 100 ya. Hitung dengan tangan kita. Kita tahu, oh ternyata baru 30. Belum nyampe kepada target yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Semoga salat itu bersambung untuk keluarga Nabi kita. Istri-istri Nabi kita. Yang mereka, subhanallah ya. Ini para emak-emak yang kalau membaca sejarah bagaimana perjuangan istri-istri Nabi mungkin nggak sanggup mereka. Sekarang aja banyak nelongsonya emak-emak. Banyak curhatnya, banyak madunya. Rasulullah SAW itu sering datang ke rumah istrinya. Mau sarapan. Beliau bertanya. Hal min ta'am. Ada yang bisa dimakan? Apa kata istrinya? Cuma ada air. Nggak. Kata Nabi SAW, idzan ana shaim. Kalau gitu hari ini aku puasa. Itu pagi ya. Malam hari. Pernah Nabi SAW kedatangan tamu. Lalu Nabi ngutus pembantunya untuk bertanya ke rumah istri-istrinya. Siapa yang punya makanan malam itu? Berangkat ke fulana, fulana, fulana. Semuanya laporan cuma punya air di rumah. Lalu apa yang harus dilakukan? Sedangkan tamu ini harus dimuliakan. Maka Nabi SAW menawarkan kepada para sahabatnya. Man yudayyifu dayfa Rasulullah SAW. Siapa yang mau ketamuan tamunya Rasul SAW. Yang mau menjamu tamunya Rasul. Ada seorang sahabat, ana ya Rasulullah. Ini sahabat pede ya.
Dia mau menjamu tamunya Rasulullah SAW. Habis sholat Isya dibawa pulang. Itu Abu Talha. Sampai rumahnya dia mengatakan kepada istrinya, akrimi dhaifa Rasulillah SAW. Engkau muliakan tamunya Rasul SAW. Apa kata istrinya? Bang, kecuali makanan buat anak-anak. Apa kata suami? Sudah, anak-anak engkau bikin main sampai tidur. Biasanya anak-anak itu kalau diajak main ngantuk nggak mikirin makan. Ya sudah. Nanti makan itu kau suguhkan kepada tamu Rasulullah SAW. Artinya bagaimana kehidupan istri-istri Nabi solid. Makanya setiap kali kita bersolawat kita ingat dengan istri-istri Nabi yang mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi Khadijah radhiyallahu taala. Dan semoga salawat itu bersambung kepada putra-putri Nabi, keluarga Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita juga tahu bagaimana perjuangan mereka. Fatimah ketika di Mekah, bagaimana dia hidup melihat bapaknya dibuli, dimaki, dihina. Seperti filah kita kalau dengar bapak kita dicela. Lorwati. Orang tua kita. Bagaimana sekarang Fatimah, Ummu Kalthum, Ruqayyah, Zainab melihat Rasul SAW dikatakan kahin, dukun, sahir, penyihir. Bapakmu itu pendukun, penyihir, pendusta, tukang bohong. Bukan hanya secara verbal, secara fisik Fatimah melihat bapaknya sallallahu alaihi wasallam ketika sujud di depan Ka'bah sana diletakkan ari-ari onta di punggung Nabi SAW. Ini Fatimah melihat bapaknya diperlakukan seperti itu gitu. Datang Fatimah aja. Dia bagaimana mendorong itu ari-ari onta supaya terlepas dari punggung Nabi SAW. Maka kita juga perlu ingat. Bersalawat kepada mereka. Yang mereka juga berjuang jamaah. Demi tegaknya agama ini. Dan semoga salawat itu bersambung kepada para sahabat Nabi. Khususnya untuk Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab. Uthman bin Affan. Ali bin Abi Talib. Dan semua sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Ana berterima kasih sekali bisa duduk di sini. Kalau ingat Rasulullah SAW, beliau dilemparin batu ketika hendak menyampaikan kalimat-kalimat. Allahu Akbar. Dari Taif beliau diusir. Dilemparin batu seperti orang melemparin anjing. Bayangin Nabi SAW diusir dari Taif. Ada 2 baris. Penduduk Taif membuat 2 baris mereka. Bersama anak-anak mereka bawa batu. Nabi berjalan di tengah mereka SAW bersama Zaid bin Harithah. Itu dilemparin batu dan Zaid berusaha menyelamatkan Nabi SAW sampai bocor kepalanya Zaid. Dan kaki Nabi berdarah-darah. Dengan kita sekarang. Ya, dikasih tempat untuk menyampaikan kalimat-kalimat Allah. Ya tentunya beda pahala yang didapat jemaah. Idhamul jaza ma'a idhamil bala. Kata Nabi SAW, besaran pahala itu setara dengan besaran kesusahan. Hari ini tanggal 24 Dzulqa'dah. Sebagian jemaah haji kayaknya udah pada berangkat. Sidoarjo udah berangkat. Masya Allah. Ya kita sepertinya yang belum berangkat. Dan mungkin tidak akan pernah berangkat haji lagi. Karena aturan pemerintah Saudi yang umur di atas 65 tahun udah nggak bisa berangkat haji. Atau aturan itu akan berubah nantinya, wallahu a'lam. Apa yang harus kita lakukan di sini jemaah? Bentar lagi kita akan masuk ke bulan
Dzulhijjah. Tolong persiapkan diri. Sebagaimana jemaah haji mempersiapkan diri mereka. Bahkan sebelum haji mereka sudah manasik haji. Berulang kali lakukan manasik. Ada pemantapan manasik lagi. Kita perlu memantapkan diri kita karena kita akan masuk sama seperti jemaah haji. Masuk ke bulan Dzulhijjah. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari, nggak ada. Ini nafi. Peniadaan, tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah. Lebih baik, lebih afdal. Ada banyak lafaz hadis. Lebih dicintai Allah daripada beramal soleh di 10 hari ini. Yakni 10 awal Dzulhijjah. Allah Azza wa Jalla mengatakan wal fajri walayalin ashr. Demi fajar dan demi 10 malam. Para ahli tafsir menyebutkan 10 malam ini 10 awal Dzulhijjah ini. Enggak ada hari yang beramal soleh di situ lebih baik. Mau antum beramal soleh di bulan Ramadan, hari ini lebih baik. Bagaimana dengan 10 akhir Ramadan? Apakah tetap lebih baik beramal di 10 awal Dzulhijjah? Ada khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan lebih utama 10 awal Dzulhijjah. Karena semua amalan di 10 akhir Ramadan itu bisa dilakukan di 10 awal Dzulhijjah. Semuanya. Mau bicara iktikaf, mau bicara sholat malam, mau bicara sodako, mau bicara menghatamkan Quran, mau bicara berbuat baik, apapun yang di 10 akhir Ramadan itu bisa dikerjakan di 10 awal Dzulhijjah. Tapi yang di 10 awal Dzulhijjah nggak bisa dikerjakan di 10 awal Ramadan. Akhir nggak bisa. Wukuf di Arafah bisa di 10 awal akhir Ramadan, nggak bisa. Menyembelih kurban nggak bisa di situ. Di sini adanya. Walaupun sebagian mengatakan enggak. 10 akhir Ramadan malam harinya lebih baik daripada 10 awal Dzulhijjah malam harinya. Tapi kalau siang harinya lebih baik 10 awal Dzulhijjah. Karena di situ ada wukuf di Arafah tanggal 9. Tapi di 10 akhir Ramadan ada Lailatul Qadar. Itu mungkin dua pendapat yang berusaha menggabungkan. Ketika Nabi menyampaikan hal ini, bahwasanya tidak ada amal soleh yang lebih baik daripada beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini, apa kata para sahabat? Walal jihadu fi sabilillah. Apakah berjuang di jalan Allah, perang, menegakkan kalimat Allah, itu juga tidak sebanding, tidak lebih baik daripada beramal di 10 awal Dzulhijjah. Kata Nabi SAW, walal jihad fi sabilillah. Jihad pun tidak bisa menandingi 10 awal Dzulhijjah. Illa rajul. Kecuali jihad dalam satu model, satu kondisi. Seorang yang kharaja bimalihi wa nafsihi walam yarji' min dzalika bisyai'. Seorang yang berjihad, yang keluar ke medan perang, dia membawa jiwanya, membawa raganya, membawa hartanya, dan gak ada yang pulang ke rumah. Berarti kalau jihad masih pulang, menang, 10 awal Dzulhijjah masih lebih baik. Maka berusaha membuat perencanaan. Mau ngapain kita di 10 awal Dzulhijjah. Tinggal 5 hari lagi atau 6 hari lagi. Jangan samakan 10 awal Dzulhijjah dengan hari-hari yang lain. Maka kita perlu promosi. Orang itu kadang-kadang perlu diingatkan kembali ya, tentang keutamaan sesuatu supaya dia tertarik. Kenapa kita lihat iklan itu terus? Ada iklan
Mie goreng, mie ini. Padahal dia sudah terkenal jamaah. Produk mie ini udah terkenal. Tapi sampai hari ini masih iklan. Sampai hari. Dan bayar besar mereka iklan. Kenapa? Iya, karena orang itu perlu diingatkan. Dan iklan yang paling buruk yang anda lihat iklannya rokok. Padahal sudah banyak yang ngerokok ya. Tapi masih diiklankan di mana-mana. Bahkan iklannya itu bagus-bagus, Videotron jemaah. Dengan gaya orang-orang yang seakan-akan sehat. Padahal pada sakit semua yang ngerokok. Tapi diiklankan jemaah. Karena manusia itu kalau nggak dipromosi, nggak dikasih promosi, nggak dikasih peringatan, dia lupa. Maka kita ingatkan. Apa yang tadi Anda sampaikan, ingatkan. Bukan Anda sampaikan. Yang Rasul SAW sampaikan. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim. Dan diriwayatkan oleh para muhaddithin tentang keutamaan 10 awal Dzulhijjah ini. Barakallahu fiik. Bukan itu yang ingin Anda sampaikan. Itu baru muqaddimah. Anak katanya dikasih waktu sampai syuruk. Nggak apa-apa jamaah ya. Ahibati fillah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Yang ana rasa hadis ini perlu kita tanamkan di dalam jiwa kita. Karena kita punya banyak masalah dalam kehidupan ini. Semua yang hadir di masjid ini punya masalah. Karena Allah sudah menetapkan kehidupan ini adalah ujian dan bala. Tapi bentuk bala yang kita terima beda-beda. Ada yang tadi malam nggak bisa tidur karena sakit punggungnya. Ada yang nggak bisa tidur karena harus bayar utang. Ada yang nggak bisa tidur karena istrinya ribut atau karena anaknya sakit, menangis. Ada banyak lah masalah dalam kehidupan ini. Bagaimana cara kita menghadapi masalah itu? Bala yang sudah Allah tetapkan akan bersama kita sampai kita mati. Kata Nabi SAW, man nazalat bihi faqah fa anzalaha bin nas. Barang siapa yang turun kepadanya satu kesulitan, satu hal yang menyempitkan dadanya, yang membuat dia susah hidupnya, fa anzalaha bin nas, lalu masalahnya dia sandarkan kepada manusia. Yang ada dalam benak dia cari solusi dari manusia. Oh fulan mungkin. Fulan yang bisa bantu anak. Yang ada dalam benak dia hanya makhluk. Lam tusadda faqatu. Kata Nabi SAW, urusannya nggak akan selesai. Ketika dia sandarkan kepada manusia, bersandar jemaah, menggantungkannya kepada makhluk, maka kesulitan yang dia hadapi nggak akan selesai. Boleh jadi mungkin secara pandangan, oh selesai gitu loh. Tapi akan ada masalah lagi buat engkau. Karena manusia ini hanya bisa menyelesaikan urusanmu yang sekarang. Besok datang lagi masalah. Lusa datang lagi masalah. Sampai kapan engkau akan bersandar kepada manusia? Ini selesai urusannya. Wa man nazalat bihi faqah fa anzalaha billah. Barang siapa yang datang kepadanya masalah lalu dia sandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia gantungkan kepada pencipta langit dan bumi ini, yushikullah bihi. Allah akan hampir saja memberikan solusi kepada dia birizqin ajilin au ajil. Dengan rezeki yang segera atau tertunda. Artinya masalahnya selesai. Ketika kita gantungkan kepada Allah Azza wa Jalla, selesai masalahnya. Tapi ternyata banyak di antara kita yang kurang yakin sama Allah. Kita masih sering mendengarkan curhatan manusia kepada kita. Datang mengeluh, saya punya masalah ini, itu. Dia cerita berbagai. Nggak ada masalah kalau kita bicara mencari solusi. Tapi kita yang mendengar curhatan itu, ingat dengan hadis tadi. Kita perlu mengingatkan orang-orang yang curhat ini dengan hadis Abdullah bin Mas'ud tadi, bahwa engkau kalau bersandar kepada manusia,
engkau masih bergantung kepada fulan, saya punya kenalan, atau seorang yang sakit mengatakan, oh saya punya kenalan dokter, bagus dokternya. Masya Allah. Selesai, orang kalau ke sana biasanya selesai, sembuh sudah. Jangan. Kita sampaikan kepada orang ini, engkau bergantung sama Allah. Semuanya hanya sebab. Fulan sebab. Dokter sebab. Usaha sebab. Semuanya hanya sebab. Kalau Allah Azza wa Jalla tidak membantu, wallah engkau minum obat setahun pun gak akan sembuh. Engkau berpindah dari satu dokter ke dokter selanjutnya. Dari satu rumah sakit ke rumah sakit selanjutnya. Engkau pergi ke rumah sakit yang ada di luar Indonesia. Ingat, semuanya hanya sebab. Kita gak boleh bergantung kepada sebab. Kita menjalankan sebab itu, tapi hati kita bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti seorang yang di PHK kemudian dia berpikir, Anda mau kerja di mana? Ya udah, engkau ngelamar kerja. Tapi ingat hatimu sama Allah. Ada sebuah kisah dan banyak cerita jamaah yang sesuai dengan hadis yang Nabi SAW sebutkan tadi. Ini ada kejadian seorang yang sudah nggak punya pekerjaan, di PHK dia. Dia sudah ngelamar sana, ngelamar sini. Suatu hari dia ketemu dengan seorang ustaz. Dilihat wajahnya. Kelihatan aja, jemaah. Antum kalau mau lihat wajah orang punya utang itu, kelihatan. Lihat dari samping. Coba lihat tetangga antum yang kanan kiri. Kelihatan iki kok dia utang. Kelihatan di wajahnya. Orang itu punya masalah, kelihatan. Syekh ini tanya, kok kenapa? Ya Syekh, dia cerita masalah dia. Tapi alhamdulillah si anak punya kenalan sama fulan, anak udah ngelobi fulan, tinggal nunggu jawaban dari mereka. Lalu Syekh ini ngomong, engkau sampai kapan akan kayak gini? Kenapa engkau nggak mengetuk pintu langit? Engkau sandarkan kepada Allah. Cobalah malam ini, di sepertiga malam akhir, ketika orang-orang terlelap dalam tidurnya, engkau minta. Jangan lagi mengatakan, aku punya kenalan di sana, kata dia. Dia bisa bantu. Semuanya cuma sebab. Kalau Allah tidak menggerakkan hatinya, nggak bisa. Kalau Allah tidak memberikan izin kepada obat itu yang kau minum, agar engkau sehat, nggak bisa. Nggak bisa, jemaah. Karena lillah mulkus samawati wal ardh. Kita harus memperbaiki tauhid. Milik Allah semua yang di langit dan bumi ini, jemaah. Kita ini milik Allah. Akhirnya orang ini pun menjalankan nasihat Syekh malam hari. Dia sholat, besok dia sholat lagi, minta sama Allah. Di hari ketiga, dia keluar dari rumahnya. Dia naik mobil, keluar dari rumahnya. Tahu-tahu terbetik di hatinya untuk berangkat ke salah satu kantor yang ada di situ. Dekat sama rumahnya. Yang selama ini dia tidak pernah berpikir untuk melamar kerja di tempat ini. Kenapa dia tidak berpikir untuk melamar kerja di tempat itu? Karena dia nggak punya kenalan. Dia berpikir kalau nggak punya lobby ini itu nggak bisa, nggak mungkin diterima. Tuh. Maka dia akhirnya bersandar sama manusia. Dia mencari tempat-tempat kerja yang dia punya kenalan. Hatinya bergantung sama siapa? Sama kenalan dia. Hari itu dia cerita, kok cobalah anak tak mampir ke kantor ini. Mungkin ada kerjaan di situ. Akhirnya dia mampir, gak kenal satu orang pun di tempat itu. Masuk ke kantor itu ada berapa lantai, ke tempat resepsionisnya, ke tempat informasi di sana. Dia tanya, Mas, mohon maaf ya, apa ada lowongan kerja di sini? Oh ada, kata dia. Ada, kata dia. Coba engkau naik ke lantai 3 ke kantor fulan, kata dia. Engkau naik ke sana, kata dia. Ini nggak kenal sama ini orang. Naik ke lantai 3, Masya Allah. Dia ngomong sama orang di kantor tersebut bahwasanya dia ingin cari kerjaan. Apa kata yang menyambut dia di lantai 3 itu? Masya Allah, alhamdulillah, kita butuh orang kayak antum, kata dia.
Kita punya 2 pekerjaan, antum milih yang mana? Dia sudah keliling jemaah. Minta tolong sama kawan-kawannya. Sama kenalan dia. Sekarang dia berjumpa dengan orang yang tidak dia kenal. Sama sekali nggak kenal sama orang ini. Tapi bagaimana membuka hatinya. Bahkan dikasih 2 pilihan. Engkau mau kerjaan yang mana? Subhanallah. Setelah itu dia ketemu sama syekh. Sama gurunya tadi. Ustaz itu ngomong, wajahmu kok lain sekarang. Gimana ceritanya kata dia. Lalu dia bercerita. Hebbati fillah. Tapi kadang-kala kita kurang yakin. Maka di sini dituntut seorang hamba untuk mengenal Tuhannya. Kita perlu kenal sama Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan pertama di kubur itu, man rabbuk? Siapa Rabb? Bukan yang lainnya. Siapa bosmu, siapa atasanmu yang ditanya, man rabbuk? Dan banyak di antara kita yang hanya mengenal Allah. Ya sekedar namanya. Baca asma'ullah al-husna. Baca. Kaji. Kita nih kalau nggak kenal sama orang, kita akan meremehkan. Contoh, ana sholat umpamanya di masjid. Selesai sholat, di kanan kiri ana nggak kenal sama orang itu. Tahu-tahu ada yang bisikin ana. Pak Ustadz, yang di sebelah kiri antum itu Bupati Sidoarjo. Assalamualaikum. Kita jadi lain. Awalnya biasa-biasa aja. Tapi ketika kita tahu dia orang penting, baru kita akan respect. Begitu pula sama Allah Azza wa Jalla, walillahil mathal. Ketika antum kenal sama Allah Azza wa Jalla, antum gak akan naik motor kecuali antum baca dan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Antum akan naik mengatakan bismillah. Karena antum tahu kalau Allah berkehendak antum ditabrak mati. Kendaraan antum jalan, mogok, atau selip, ada truk yang lewat. Kita tahu Allah itu Rabbul Alamin. Ketika keluar rumah antum akan mengatakan bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Itu bentuk orang yang benar-benar kenal sama Allah Azza wa Jalla. Makanya Rasulullah SAW itu orang yang paling banyak doanya. Bandingkan dengan semuanya. Yang paling banyak doanya Nabi SAW. Beliau paling banyak bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu sebenarnya ikrar kita ketika kita sholat. Kita mengatakan, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah ya Allah. Dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Lalu kenapa prakteknya kita lebih sering minta tolong kepada selain Allah Azza wa Jalla? Kan boleh. Apabila dia mampu menolongmu, tapi ingat jangan bersandar kepada dia. Karena dia hanya sebab. Ahibati fillah. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dilemparkan ke dalam api. Ada beberapa riwayat Israiliyah yang menceritakan proses Nabi Ibrahim dilemparkan ke api. Kaumnya itu membuat api yang bangunan besar. Sehingga mereka sebenarnya bisa membuat alat panggang buat manggang Nabi Ibrahim. Kan cukup. Lalu yang mau dipanggang cuma 1 orang. Kenapa harus sebesar masjid ini apinya? Tapi mereka ingin menunjukkan kekuatan mereka. Manusia yang lemah ini ingin menunjukkan kekuatan mereka, bikin api yang besar. Akhirnya ketika mereka sudah membakar itu tempat, mereka bingung bagaimana cara mendekatkan Nabi Ibrahim. Lalu mereka nggak bisa mendekat karena panasnya api tersebut. Lalu mereka membuat manjanik, alat pelontar. Disebutkan yang mengilhamkan kepada mereka iblis. Mereka bikin alat pelontar itu, dilemparkan Nabi Ibrahim. Dilemparkan, ditelanjangi. Subhanallah, itu Nabiullah. Kenapa nanti pada hari kiamat di padang mahsyar, orang yang pertama dikasih baju itu Nabi Ibrahim. Sebagian ulama mengatakan itu sebagai balasan ketika beliau ditelanjangi sama kaumnya. Allahu Akbar.
Ketika dilemparkan, malaikat Jibril datang mengatakan, alaka ilayya haja. Ibrahim, engkau punya perlu sama aku. Apa kata Nabi Ibrahim? Amma ilaika fal. Sama engkau aku nggak perlu. Ini bentuk keimanan dan keyakinan. Malaikat Jibril cuma sebab. Amma ilallah fa na'am. Kalau sama Allah aku punya perlu. Jibril tidak akan mampu melakukan apa-apa kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Amma ilallah fa na'am, sama Allah aku perlu. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebaik-baiknya pelindung buat aku. Apa yang terjadi jemaah? Supaya kita tahu Allah itu bisa berbuat apa yang Dia kehendaki. Nggak perlu kita mikir, nalar kita bagaimana nanti solusinya ya. Kira-kira seperti ini. Udah urusannya Allah Azza wa Jalla. Dan itu yang dilakukan Nabi Ibrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah tidak menurunkan hujan untuk mematikan itu api. Enggak, api itu tidak dimatikan. Allah tidak menurunkan salju, wala angin yang memindah itu api. Tetap api seperti itu. Dan masyarakat menonton dan merasakan panasnya api itu. Tapi Allah mengatakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah bicara sama api. Allah mengatakan, wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Ibrahim. Hanya buat Ibrahim. Hanya buat Ibrahim. Panas semua. Kayu itu tetap terbakar. Jemaah. Dan orang-orang merasakan panasnya. Itu yang akan kita dapatkan tatkala kita bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Cerita Nabi Musa alaihissalam. Sebab dijalankan. Fa'asri bi'ibadi laylan. Innakum muttaba'un. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk membawa Bani Israel meninggalkan Mesir. Udah kalian pergi meninggalkan Mesir. Malam hari. Udah pergi nih. Dikatakan jumlah Bani Israel 400.000 kira-kira, banyak jumlah mereka. Atau kurang dari itu. Meninggalkan Mesir. Subuh jemaah. Ternyata sampai ke laut. Ketika mereka sampai ke pantai, Fir'aun sudah sampai. Allah mengatakan, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua pasukan ini, dua kelompok ini saling melihat, sahabat-sahabat Nabi Musa mengatakan, habis kita sudah. Kita akan binasa. Kita akan dibantai sama Fir'aun. Itu loh udah kelihatan mata. Sedangkan di depan lautan. Nggak ada solusi. Mau kemana kita? Nggak ada alat untuk menyeberang. Nggak ada perahu, nggak ada kapal. Mereka langsung down jiwa mereka. Melihat kondisi itu. Berbeda dengan Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Nabi Musa? Kalla. Inna ma'iya rabbi sayahdi. Nggak mungkin. Nggak mungkin kita dibinasakan. Kita udah jalankan perintah Allah nih. Sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku. Dia akan memberikan petunjuk. Yakin. Dan dikasih solusi yang tidak pernah ada dalam akal manusia. Itu lautan terbelah jemaah. Yang nggak mungkin terbelah itu lautan. Maka di sini tatkala kita kenal sama Allah Azza wa Jalla, urusannya selesai. Kita akan tenang, damai, sudah serahkan sama Allah gitu loh. Iya Ustaz. Kalau ngomong enak, prakteknya Ustaz. Ya. Kalau prakteknya berat, berarti memang kita belum kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Allah yang mengatakan itu. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Tahu namanya bersama aja, bareng aja. Ketika antum dalam kesulitan, oh bentar lagi selesai urusan. Seperti dua orang yang datang ke rumah kita, bareng nih datangnya. Mungkin yang masuk ke rumah kita lebih dulu kesulitan. Kemudahannya mana? Ini bentar lagi masuk. Long dia jalannya bareng.
Cuma mungkin lebih dulu kesulitan itu. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Tinggal bagaimana kita menata hati kita menanti. Makanya kenapa ketika ada musibah kita disuruh bersabar. Karena nunggu solusi itu kadang-kala membosankan. Ustaz, ana sudah lama Ustaz, belum selesai urusannya. Boleh jadi karena antum masih bergantung sama manusia. Ada yang punya utang. Ana punya utang Ustaz, sudah ditagih-tagih. Terus alhamdulillah Ustaz, ana punya rumah Ustaz, belum laku rumahnya nih Ustaz. Insya Allah rumah ini laku, selesai utangnya. Allah bikin gak laku tuh rumah. Karena antum bersandar kepada rumah ini. Rumah ini, ana punya uang di sini. Selesai laku, ana lunasin. Yang bikin laku itu siapa? Allah kan. Maka kadang-kala kita masih ada ketergantungan kepada makhluk. Kita lihat dokter tuh. Bagaimana dokter itu angkat tangan. Supaya pasiennya ini gak bersandar kepada dokter. Sudah dokter mengatakan, maaf kita sudah gak bisa apa-apa. Loh dari awal dokter tuh gak bisa apa-apa. Kecuali Allah yang kasih izin. Yang dilakukan dokter itu cuma sebab. Ingat sebab. Bukan berarti kita tidak berobat. Bukan berarti kita tidak berusaha. Bukan berarti kita tidak berupaya. Kita lakukan semua itu. Tapi hati kita tidak di sana. Hati kita bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengatakan, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Kalau engkau sudah berazam, bertekad, ya sudah serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Ingat, tawakal ini bukan amalan raga. Kadangkala ada yang berusaha untuk menabrakkan antara tawakal dengan usaha. Enggak. Tawakal ini amalan hati. Bukan amalan fisik. Makanya ketika Nabi SAW memberikan contoh. Lau annakum tawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. La razaqakum kama yarzuqut tayr. Allah akan memberikan rizki kepada kalian seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Bagaimana burung itu? Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Burung itu keluar dari sarangnya dalam kondisi lapar aja. Keluar dia. Usaha. Ini fisiknya burung itu usaha. Pulang kenyang. Pernah lihat burung punya kulkas? Karena dilihat ini kayaknya mau musim hujan ini ya. Nggak ada kulkas. Walau ada mungkin dia ambil padi ya. Kemudian ditaruh disimpan. Ini untuk apa? Untuk persiapan nanti buat anak-anaknya. Atau ketika burung itu telur ya. Dilihat telurnya ada 4 ya. Insya Allah ini anaknya 4. Berarti anak harus ya cari usaha yang lebih kenceng lagi. Nggak ada. Nabi SAW tidak memberikan contoh seperti semut. Semut masih menyimpan makanan. Masih. Ya. Tapi burung nggak ada. Antum melihat burung menyimpan makanan nggak ada. Kalau kita bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal. Seperti itu akan dikasih rezeki sama Allah Azza wa Jalla. Ingat, tawakal itu amalan hati. Arti tawakal itu atiqatu billah wal i'timad alaih. Yakin sama Allah dan menyandarkan kepada Allah. Itu hati. Sedangkan fisik kita, ya usaha. Nabi SAW ketika sakit berhijamah. Nabi SAW. Bicara pekerjaan para sahabat disuruh bekerja, disuruh nyari kayu sama Nabi SAW. Alhamdulillah. Bagaimana cara kita mengenal Allah sekarang lebih dalam? Yang pertama dengan asma Allah al-husna tadi. Tolong dibaca. Jadi nama-nama Allah itu bukan nama-nama kosong. Tapi nama-nama yang penuh makna. Ketika antum membaca nama Allah Ar-Razzaq. Kalau nggak salah di Sidoarjo sini, di jalanan itu ada asma Allah al-husna. Di pinggir jalan. Iya. Ana lihat ada asma Allah al-husna. Tulisan itu. Itu bagus untuk mengingatkan. Diingat. Namanya Allah Afu. Namanya Allah Al-Qawi. Namanya Allah Al-Mutakabbir. Al-Khaliq. Al-Bari. Al-Musawwir. Al-Aziz. Al-Jabbar. Baca. Setelah dibaca, usahakan dihafalkan.
Menghafal itu biasanya anak-anak. Kalau bapak-bapak sudah tak menghafal. Itu dulu sudah lewat saat, kata dia. Nabi SAW mengatakan, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Allah tuh punya 99 nama. 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitungnya, yang menguasainya masuk surga. Masuk surga. Ada 4 tingkatan mengenal asma'ul husna. Yang pertama, ya hanya menghafal. Tadi itu tingkatan anak-anak kecil disuruh menghafal aja dia. Karena dikasih penjelasan dia nggak paham. Yang kedua, menghafal dan memahami. Yang ketiga, berdoa dengan nama itu. Kita punya masalah, kita mungkin sedang lemah ini dan itu, kita panggil ya qawi, ya matin. Kemudian yang keempat, beribadah dengan nama itu. Jadi bukan hanya berdoa tapi beribadah dengan nama itu. Contohnya ketika kita membaca nama Al-Afu, Allah itu Maha Pemaaf. Antum kalau ada orang minta maaf, maafkan. Antum kalau malam hari doanya, Allahumma innaka afun, tuhibbul afwa, fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau cinta dengan maaf, maafkan aku. Kok pagi hari ada orang minta maaf sama antum, antum katakan tiada maaf. Loh, apa tadi malam antum Allahumma innaka afun? Itu beribadah dengan nama itu. Ketika antum baca Razzaq, ya Dzul, Allah yang maha memberikan rizki, Allah yang maha baik, memberikan segalanya kepada hambanya. Ada orang minta tolong sama antum, antum nggak nolong dia. Terus gimana antum beribadah dengan nama-nama itu? Itu. Tolong Asma'ul Husna itu dikaji, dibahas, kemudian berdoa dengan nama itu dan beribadah. Kemudian cara lain mengenal Allah Azza wa Jalla adalah dengan membaca Al-Quranul Karim. Quran ini surat cinta dari Allah kepada hamba. Untuk baca. Jangan cuma dibaca hurufnya. Kita tahu membaca satu huruf itu dapat 10 kebaikan. Artinya membaca alif lam mim nggak tahu artinya gitu. Itu dapat 30 kebaikan. Tapi Quran diturunkan untuk ditadabburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab. Ini kitab yang penuh dengan berkah. Yang kami turunkan untuk ditadabburi. Untuk dikaji. Untuk dihayati. Untuk diingat. Tapi ya hanya orang-orang yang cerdas yang mau mengambil pelajaran dari sana. Maka tolong mulai saat ini baca Quran dan baca tafsir. Niatkan. Tiap hari 1 halaman. Atau 2 halaman. Bersama artinya. Insya Allah setahun hatam kita Quran. Karena ada orang yang umur 50 tahun tidak pernah hatam Quran dengan artinya. Umur 60 tahun nggak pernah. Padahal sudah banyak kitab-kitab ketika dia kuliah yang dia hatamkan. Baca itu. Kemudian yang ketiga mentadabburi ciptaan Allah Azza wa Jalla. Jalan-jalan nggak apa-apa. Ke pantai. Yang punya akuarium di rumah. Kau lihat bagaimana ikan itu bisa warna-warni. Kau lihat bagaimana bintang, rembulan, gunung-gunung. Tadabburi ciptaan Allah Azza wa Jalla. Atau paling tidak mentadabburi makan. Sebentar lagi kita mau sarapan. Ketika antum sarapan, antum lihat. Sarapan apa jemaah? Pecel. Ketika antum lihat pecel, antum bayangkan beras ini gimana bisa sampai. Nasi ini bisa sampai ke sini gimana? Gimana kalau antum setiap kali mau makan harus nanam padi? Nunggu 3 bulan antum makannya. Ini enggak. Ada. Prosesnya antum lihat bagaimana petani menanam ini dan itu. Kalau ternyata antum makan sama ayam. Bayangin kalau antum harus nunggu ayam itu sampai besar. Dari telur antum jemaah nungguin makan ayam ya Allah. Nunggu 27 hari lagi. Allah berikan kepada antum. Sayurannya seperti apa, kacangnya seperti apa. Ini perlu ditadabburi jemaah. Kalau ada ikan laut, gimana ikan laut ini bisa sampai ke meja antum? Kok bisa sampai sini? Padahal ya Allah mungkin ikan ini dari Gresik. Prosesnya panjang. Di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah. Wa fi anfusikum. Lihat di diri kita sendiri. Ada tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ketika kita makan jemaah. Kalau nggak bisa keluar itu makanan. Bayar berapa? Ke dokter. Kata dokter harus operasi. 30 juta. Nggak apa-apa dok. Yang penting keluar itu kotor. Maka itu sebagai sarana untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hibbatifillah.
Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri Anda pribadi. Sekali lagi Anda ucapkan terima kasih kepada semua jamaah, khususnya takmir Masjid Darussalam ya. Masya Allah, Darussalam. Semoga kita dikumpulkan di Darussalam yang sebenarnya. Karena Darussalam itu surga jemaah. Masya Allah. Tinggal berapa menit kita jemaah? 6 menit. Ini masalah doa mengawali perjalanan. Bisa digabung Ustaz. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Subhanallah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ya jemaah, tadi Ana sampaikan bahwasanya orang yang paling banyak berdoa itu Nabi kita Muhammad SAW. Antum lihat semua aktivitas Rasulullah SAW itu dengan bergantung semua. Dimulai dengan nama Allah. Doa ini ada doa keluar rumah, ada doa naik kendaraan, ada doa safar. Doa dalam perjalanan, beda-beda. Doa keluar rumah, bismillahi, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ada doa satu lagi. Ini hadis Ummu Salamah. Nabi SAW ketika keluar dari rumahnya Ummu Salamah, beliau menengadah ke langit. Mengatakan, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhalla, an azilla au uzalla, an adlima au udlama, an ajhala au yujhala alaih. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Jangan sampai aku disesatkan, aku tersesat atau disesatkan, aku tergelincir atau digelincirkan, aku berbuat zalim atau dizalimin orang, aku berbuat bodoh atau dibodohin orang. Jadi bismillah tawakal itu boleh digabung dengan tadi Allahumma inni a'udzubika. Itu doa keluar rumah. Karena tidak semua orang keluar rumah naik kendaraan. Ini kalau jalan kaki dia. Baik, ada doa naik kendaraan. Ada beberapa versi, tapi diantaranya ketika naik baca bismillah. Naik motor baca bismillah. Kemudian sudah di atas mengucapkan alhamdulillah. Kalau bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tolong artinya dihafalkan juga. Karena Allah tidak akan mengabulkan doa apabila berasal dari hati yang kosong dan hampa. Sekedar ucapan lisan. Dibaca, pujian buat Allah itu. Itu doa naik kendaraan. Ada doa versi lain. Baik, ketika safar. Kan naik kendaraan ini nggak harus safar ya. Bisa jadi cuma ke kota. Tapi kalau melakukan perjalanan panjang, lain lagi doanya Nabi SAW. Nabi berdoa, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadha watwi anna bu'da. Allahumma innaka sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar. Sampai akhir doa safar. Jadi doa keluar rumah lain, doa naik kendaraan lain, doa safar lain. Tapi yang jelas semuanya ada doanya. Karena doa ini tadi menggambarkan kita bergantung sama Allah. Antum mau masuk rumah ya baca bismillah. Mau menggauli istrinya baca bismillah. Mau makan baca bismillah. Mau ke toilet pun antum baca bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Keluar dari sana pun antum mengingat Allah Azza wa Jalla. Jadilah seorang hamba yang senantiasa bergantung sama Allah. Dan antum akan menjadi orang yang kuat. Ya. Karena kita bergantung dengan yang maha kuat. Yaitu Allah Jalla Jalaluhu. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.